Ada hal-hal sensitif yang tidak boleh Anda bagikan kepada rekan kerja. Anda mungkin cukup akrab dengan rekan sekantor, rekan sejawat, rekan kerja yang setiap hari Anda berjumpa. Tapi ternyata ada hal-hal sensitif, ada hal-hal yang sangat penting yang menurut Anda itu tidak penting, tidak terlalu penting, tapi itu justru akan berakibat fatal suatu hari ketika Anda sering sharingkan dengan rekan sekantor atau rekan kerja. Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan membongkar 8 jenis poin yang tidak boleh Anda sharekan langsung mentah-mentah kepada rekan sekerja Anda atau teman sejawat atau teman sekantor. Karena akan berakibat fatal suatu hari nanti. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. So, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Tips berikut saya akan berbagi kepada Anda tentang apa yang tidak boleh Anda sharingkan. Ada 8 hal yang tidak boleh Anda sharingkan kepada teman sekantor supaya Anda tuh benar-benar memiliki sebuah rambu-rambu merah. Yang memang rambu-rambu ini kalau saya bilang jangan sampai dilanggar. Meskipun Anda udah trust sama teman sekerja, Anda sudah trust sama teman sekantor, tapi seringkali Anda ditelikung, dimakan, ditusuk di belakang, cuman gara-gara 8 hal ini. Nah, ini seringkali Anda lupa, seringkali Anda tidak sadar, dan Anda kelolosan gara-gara Anda tidak tahu 8 hal ini. Yang pertama, yaitu sebisa mungkin Anda jangan pernah berbagi informasi tentang kondisi finansial kalian. Jangan pernah, please. Kenapa jangan pernah? Karena kondisi finansial kalian itu sebetulnya nggak ada hubungannya sama mereka. Anda bilang, waduh bulan ini saya habis, bulan ini saya cicilannya nggak bisa nyicil, dan sebagainya. Nah, itu sama saja Anda itu penting untuk menghindari rasa iri, ketidaknyamanan, atau konflik di tempat kerja. Nah, gosip ini sudah mulai terjadi gara-gara keluar dari mulut Anda. Loh, tapi kira dia my best friend, dia kan bestie saya. Kenapa saya nggak boleh berbagi? Jangan salah. Justru ketika Anda bestie dan best friend itu, seringkali kita tidak tahu watak dan karakter. Bisa jadi dia juga keceplos. Finansial yang sebaiknya tidak dibagikan. Pertama adalah nominal gaji. Saya juga pernah memberikan tips ini kepada teman-teman kalau ditanya sama orang tua. Lupa kan sama orang tua harus jujur, betul. Terutama orang tua Anda yang tidak bekerja. Terutama Anda yang masih menafkahi orang tua. Gaji Anda 7 juta, sampaikan saja ke orang tua itu 5 juta. Jadi Anda cuma bisa menyisihkan 1 juta. Loh Pak, kan saya berbohong sama orang tua. Berbohong sama memberitahukan sesuatu yang realita itu adalah 2 hal yang berbeda. Ini berlaku bagi orang tua yang tidak bekerja dan orang tua yang dalam tanda kutip hanya mengandalkan Anda sebagai sumber nafkah. Dan celakanya orang tua itu juga masih manusia. Kadang-kadang orang tua itu bisa kelolosan juga untuk kehidupan pribadinya dia. Karena dia cuma mengandalkan anaknya untuk mendapatkan nafkah. Kalau Anda hari ini sampaikan 7 juta, loh gajimu kan 7 juta. Kok kamu cuma berbagi kepada ibu 1 juta contohnya, atau ayah 1 juta. Kan bisa aja kamu bagikan sekian, kan saya butuh, ini cuma pinjam sebulan loh, bulan depan nanti kita balikin. Ujung-ujungnya nggak pernah dibalikin. Nah, hal-hal seperti ini itu saya selalu ajarkan hati-hati. Lebih baik kenapa 5 juta dan saya cuma bisa memberikan 1 juta, titik. Itu menurut saya jauh lebih logis dan memang kesannya itu agak kejam, tetapi itu Anda akan lebih safe kepada orang tua kalian. Dan Anda juga tidak menyalahi aturan, ya, karena orang tua yang bijak menurut saya adalah orang tua yang hari ini tidak cuma mengandalkan hidup kepada anaknya, tapi orang tua ini juga punya penghasilan sendiri, idealnya. Tapi kan sekarang banyak orang tua yang sudah pensiunan tidak punya penghasilan, dan dia hanya mengandalkan anaknya. Ini yang seringkali menjadi sebuah permasalahan. Jadi itu yang sebab ada yang namanya generasi sandwich. Nah, memberitahu rekan kerja berapa gaji bulanan atau bonus yang diterima. Akibat fatalnya adalah membagi informasi tentang gaji bisa menimbulkan cemburu, tidak adil. Dia akhirnya komplain. Ini loh bos saya ini, atasan saya ini, GM saya ini, pekerja keras juga tidak, tapi dia terima gaji yang lebih gede. Nah, kecemburuan sosial. Ketika Anda memberitahu gaji di kantor Anda kepada rekan kerja Anda,
Kan Anda nggak tahu apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Dia dalam hati berpikir, oh awas ya, kerjaanmu di kantor apa, gue kan tahu. Kamu cuman ngerokok, kamu cuman main game, tapi kamu terima gaji lebih gede dari gue. Awas lu ya. Nah, kan kita nggak ada yang tahu. Nah, kadang-kadang kita ini nggak bermaksud, tapi kita ini keceplos. Jadi Pak, tipsnya gimana atau nggak kalau ditanya gaji? Ada deh gitu. Kan nggak masalah. Anda nggak punya hak kok. Ayolah, sombong bener kamu nggak mau kasih tahu gajinya. Ada deh. Ya pokoknya cukup itu aja. Saya juga sama. Saya ini sering kali ketika saya ini bertemu dengan banyak rekan, banyak teman, saya itu selalu merendah. Saya nggak pernah menceritakan saya ini bisa gini, bisa gitu. Nggak pernah. Saya kalau ada teman-teman, saya selalu bilang, aduh mas bro, gue cuma bisanya kerja ini doang. Mereka kadang-kadang malah sungkan sendiri gitu. Ketika orang hebat, mereka marah merendah, Anda dapat respect. Jadi Anda nggak perlu menceritakan sesuatu, karena itu sama aja membuka PIN ATM Anda kepada teman Anda. Dan ujung-ujungnya nanti ada kecemburuan ini, dan ada ketegangan di antara rekan kerja. Dan ada politik kantor. Ini loh kerja nggak seberapa, tapi gini. Hal ini dapat merusak hubungan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Contoh lagi, rekan kerja mungkin merasa tidak adil jika mengetahui Anda mendapatkan gaji yang lebih tinggi, meskipun mereka merasa bekerja lebih keras atau memiliki posisi yang sama. Itu tujuannya, kenapa Anda jangan memberitahu masalah gaji. Yang kedua adalah, 1.2 adalah saldo tabungan. Nah ini please. Loh kalau dia maksa untuk kasih saldo tabungan, kasih aja ATM-mu yang nggak ada isinya. Gue nggak ada duit bro bulan ini, tapi nggak ada duit, tapi Anda nggak pernah ngutang. Hebat kan? Daripada Anda hari ini cerita saldo tabungan sekian, tapi setiap hari ngutang, udah gitu ngutang nggak bayar lagi. Nah kan bikin malu. Integritas Anda dipertaruhkan. Jadi Anda sebaiknya jangan terlalu polos. Loh Pak Chandra, berarti saya berbohong? Bukan berbohong, tapi lebih smart sedikit, lebih punya strategi. Kenapa tadi saya ngajarkan Anda tuh jangan berbohong kepada orang tua? Kita nggak berbohong, gaji saya 5 juta gitu, karena 2 juta untuk istri gitu. Ini nggak salah kan? Jadi lebih baik saya ngomong gaji saya 5 juta karena 2 juta punya istri gitu. Nggak enak gitu. Nah seringkali mertua ini kadang-kadang nggak mau tahu gitu loh. Orang tua ini kadang-kadang nggak mau tahu, dikira gaji untuk istri dan anaknya ini juga masih miliknya. Kamu kan anak saya gitu. Ketika dia sudah punya keluarga, tanggung jawab dia itu sudah ada di istrinya, ada di anaknya juga. Tapi kadang orang tua ini egois loh. Dikira ini masih anaknya, betul itu anak lu, tapi dia itu sudah punya tanggung jawab untuk menghidupi orang lain. Itulah sebab Anda ngomong 5 juta, gaji saya 5 juta gitu. Itu karena ada haknya istri, ada haknya anak gitu. Paham ya? Nah, akibat terburuk ketika Anda menyebarkan informasi tentang saldo tabungan dapat membuat rekan kerja merasa minder atau iri kalau lebih gede. Kalau lebih kecil, biarkan orang lain senang. Saya itu kalau ditanya saldo tabungan nggak punya bro, dipegang istri. Seperti itu. Saya tipsnya selalu seperti itu, nggak punya apa-apa saya. Sehingga menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis atau tekanan sosial mencapai hal yang sama. Jadi rekan kerja mungkin mulai meminta pinjaman uang karena mereka tahu Anda memiliki saldo tabungan yang besar. Ini pasti dikira itu uang saudara kali, dikira uang hibah kali. Jadi jangan pernah mau. Nih saldo tabungan saya nggak punya apa-apa. Sekian aja. Yang ketiga, nah ini penting juga tentang informasi finansial, yaitu hasil investasi. Ini nggak perlu digembar-gemborkan. Memberitahu rekan kerja tentang keuntungan atau kerugian dari investasi pribadi. Jadi akibat terburuknya informasi mengenai hal investasi dapat memicu kecemburuan atau keputusan investasi yang buruk oleh rekan kerja yang mencoba mengikuti jejak Anda tanpa pemahaman yang cukup. Akibat terburuk ini sangat berbahaya dan ini akan menjadikan fatal. Contoh, rekan kerja mungkin melakukan investasi yang berisiko karena mereka mendengarkan keberhasilan Anda yang akhirnya merugikan mereka. Nah, oleh sebab itu, saya selalu ingin berpesan, yaitu informasi finansial terutama hasil investasi ini sebaiknya cuma diketahui oleh Anda, keluarga saja. Jadi jangan sampai ke rekan kerja itu tahu. Nggak perlu tahu mereka. Dan mereka juga nggak punya hak untuk tahu. Tapi dasar Anda ini mungkin nggak tahu antara polos sama mungkin maksud hati itu mau pamer atau apa, saya juga nggak tahu. Nggak usah diberitahu. Ini tips dari saya ya. Yang kedua adalah rencana pribadi. Rencana pribadi yang mencakup tujuan jangka pendek atau panjang ini sebaiknya disimpan. Serta pencapaian yang akan diraih sebaiknya disimpan. Untuk diri sendiri dibagikan pada orang terdekat saja. Ini untuk menjaga privasi dan menghindari potensi tekanan sosial. Loh, Pak, kalau saya cerita mau plan ini, ya itu kalau mau bikin konten terserah, kalau mau bikin viral-viralan.
Tapi untuk rencana Anda pribadi nggak usah dibuat. Jadi akibat terburuknya itu apa? Membagi tujuan atau impian pribadi bisa mengundang komentar negatif atau rekan kerja yang tidak mendukung Anda. Hal ini juga bisa menyebabkan tekanan sosial jika tujuan tersebut tidak tercapai. Contoh, rekan kerja mungkin mengejek atau meremehkan impian Anda untuk pindah ke luar negeri yang dapat mengurangi motivasi Anda. Dan akhirnya ujung-ujungnya rekan kerja Anda mempunyai sebuah tipu muslihat yang kita nggak tahu. Jadi sebaiknya kita ini harus hati-hati khususnya membagikan ranah privasi kita. Rencana pribadi itu kan ranah privasi. Kenapa harus di-sharekan ke rekan kerja? Nggak boleh. Ya, yang kedua, rencana pribadi. Jadi ini seperti lagi-lagi membagikan PIN ATM. Nggak boleh. Rencana pendek dan jangka panjang termasuk rencana karir atau pendidikan yang ingin ditempuh. Akibat terburuk, membagikan rencana pribadi dapat mengundang campur tangan atau kritik yang tidak diinginkan, serta mempengaruhi penilaian rekan kerja terhadap komitmen Anda di sebuah perusahaan. Contoh, atasan mungkin meragukan loyalitas Anda jika mengetahui Anda berencana untuk meninggalkan perusahaan dalam waktu dekat. Nah, inilah hati-hati. Jadi sebaiknya jangan di-sharingkan. Nah, rencana yang ketiga, 2.3 adalah pribadi adalah pencapaian. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa pencapaian pribadi mungkin tidak relevan dengan pekerjaan? Akibat terburuk, membagikan pencapaian pribadi bisa menjadi sikap sombong atau kurang sensitif dengan situasi orang lain yang mungkin sedang ada masalah keuangan, tapi Anda melukai hatinya. Jadi itu dapat merusak hubungan profesional. Contoh, rekan kerja mungkin merasa Anda tidak peduli dengan kesulitan mereka jika Anda terus-menerus membicarakan pencapaian pribadi mereka. Oke, itu 2.3. So 3.1 adalah masalah pribadi. Loh, Pak, saya ini kan punya bestie di kantor. Masa nggak boleh, Pak, saya curhat masalah pribadi? Jangan. Masalah pribadi seperti keuangan, keluarga, atau percintaan sebaiknya dibagikan di tempat kerja yang menjaga profesionalisme untuk menghindari gosip. Apalagi Anda lagi suka sama teman sekantor. Jangan dicurhatkan, bahaya itu. Siapa tahu Anda bersaing. Dan akhirnya dua hubungan jadi nggak baik, akhirnya mengundurkan diri. Akibat terburuk, membagikan masalah keuangan dapat menurunkan profesionalisme Anda di mata rekan kerja dan atasan, serta memicu gosip atau belas kasihan yang tidak diinginkan. Contoh pula, rekan kerja mungkin menganggap Anda tidak dapat menanggapi tanggung jawab kerja dengan baik karena masalah keuangan pribadi. Nah, ini harus hati-hati. Kedua adalah masalah keluarga. Please, jangan cerita masalah keluarga pada rekan kerja. Karena konfliknya itu bisa kepada pasangan atau masalah dengan anak. Akibat terburuk, membicarakan masalah keluarga bisa membuat Anda tidak profesional di kantor. Karena masalah rumah jangan dibawa ke kantor. Masalah kantor ya kantor sudah selesai, jangan dibawa ke rumah. Jadi itu akan jadi bahan gosip di kantor. Itu loh, semalam itu loh ya. Dia tuh cerita problemnya dia tuh sama istrinya. Istrinya tuh udah 3 tahun gak bisa hamil. Wah, dia cerita sama saya, curhat, ini istri saya begini. Akhirnya kasihan dia. Wah, terus di kantor gosip. Ketika gosip satu kantor, tahu apa yang terjadi? Nah, tuh. Namanya orang, sifat manusia memang demikian. Ketika sudah jadi gosip satu kantor, sampailah ke telinga atasan. Jelas saja performamu jelek, gajimu saya kurangin. Loh, kok tahu ya kenapa aku gaji saya jelek? Masalah rumahmu jangan dibawa ke kantor. Loh, padahal saya gak akan cerita gak sama bos. Gak usah cerita sama bos, tapi satu kantor udah tahu. Astaga. Nah, itulah salah satu contoh. Ketika Anda ini gak bisa ngerem mulut Anda, ketika masalah keluarga Anda bawa ke kantor. Akhirnya membuat performa Anda di kantor jadi menurun. Jadi contoh, rekan kerja mungkin mulai menghindari Anda menggunakan informasi tersebut untuk merugikan. Kita gak ada yang tahu. Ada orang yang punya sirik apa di kantor, kita gak ada yang tahu. Yang ketiga adalah masalah pribadi. Jadi masalah percintaan termasuk masalah dalam hubungan romantis. Akibat terburuk adalah membagikan masalah percintaan dapat membuat Anda tidak profesional dan bisa mengandung campur tangan atau nasihat yang tidak diinginkan. Apalagi ujung-ujungnya punya kepentingan. Contoh, yang menyukai wanita ini atau menyukai pria ini nggak cuma satu orang, ada banyak orang. Nah, akhirnya ujung-ujungnya banyak gosip-gosip yang tidak sedap dan tidak pantas. Dan ujung-ujungnya hancurlah itu semua gara-gara Anda curhat. Jadi contoh, rekan kerja mungkin mulai memperlakukan Anda secara berbeda atau menyebarkan gosip tentang kehidupan pribadi Anda. So, itu harus hati-hati. Ya, 3.3. Nah, yang keempat, tolong jaga rahasia orang lain. Nah, ini please. Pak, tadi berarti saya nggak boleh sharing masalah pribadi tapi gimana kalau mereka yang sharing ke saya? Nah, ini dia yang harus Anda jaga. Supaya tetap menjaga kemaslahatan
dan tetap menjaga keharmonisan. Jadi menjaga rahasia orang lain adalah Anda itu sebetulnya menerima hibah dari orang lain. Orang itu mau cerita sama Anda, itu berarti kan mereka tuh merasa percaya dan trust dengan Anda. Jaga percayaan itu. Business is all about trust. Kalau Anda nggak punya trust, Anda nggak bakal dipercaya sama orang lain. Ketika orang itu sharing, Anda diem gitu. Rahasia curhat orang lain, informasi yang dibagikan saat sesi curhat pribadi. Ini penting loh. Aib orang lain, informasi yang memalukan atau merugikan bagi orang lain. Penderitaan. Ini juga harus disimpan. Jangan disebarluaskan, tambah Anda itu jadi operator di kantor gitu loh. Kasian loh dia itu. Anaknya lagi nggak bisa bayar, nunggak uang sekolah 3 bulan. Nah, diceritakan. Satu kantor tahu semua kalau anaknya lagi nunggak uang sekolah. Nah ini kan sebaiknya jangan demikian gitu. Contoh juga, teman saya bercerai, dia sangat terpuruk sekarang. Rekan kerja saya sedang mengalami masalah kesehatan mental. Mengapa itu penting? Karena jaga ini tidak dibagi pada rekan kerja, menjaga lingkungan kerja yang profesional dan kondusif, menghindari potensi konflik, menjaga privasi, serta hubungan yang profesional. Ini penting sekali. Dan ingat, ketika orang cerita curhat masalah mereka pada Anda, itu artinya dia percaya dengan Anda. Ketika dia percaya dengan Anda, artinya apa? Tolong jaga percayaan itu. Baru Anda akan menjadi pribadi yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Yang kelima, pendapat pribadi tentang rekan kerja dan atasan. Masalah yang timbul mengungkapkan pendapat pribadi, baik positif maupun negatif tentang rekan kerja bisa menimbulkan ketegangan, konflik, atau perasaan tidak nyaman. Akibat terburuknya adalah pribadi tentang rekan kerja atau atasan bisa menimbulkan konflik, perasaan tidak nyaman. Ini dapat merusak. Rekan kerja atau atasan yang mendengarkan pendapat negatif Anda mungkin merasa tersinggung dan mulai melakukan Anda dengan tidak, mulai dicari-cari kesalahan Anda. Jadi ketika menurutmu gimana? Aduh, sudah nggak ikut-ikut deh. Menurut Anda ini gimana? Nggak tahu lah, saya nggak tahu lah, nggak ngerti saya, itu masalah dia gitu. Ayolah, jangan cari aman lah, kamu kan cukup dekat sama dia. Ya sudahlah, setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Nah itu aja, simpel kan? Jadi Anda jangan dikorek masalah seseorang, jangan di-sharingkan, terutama dia itu yang sharing dan curhat gitu. Oke, nah ini penting sekali. Yang keenam, detail dengan kehidupan pribadi yang sensitif. Masalah yang bisa timbul, membagikan informasi sensitif seperti masalah kesehatan pribadi, keluarga bisa rumit, menyebabkan rasa belas kasihan dan mengandung gosip yang merusak reputasi. Ini bisa membuat suasana kantor tidak kondusif. Rekan kerja merasa tidak nyaman gara-gara ulah kalian. Ini hati-hati, seperti yang tadi saya sampaikan, persis di awal. Jadi lebih baik Anda nggak tahu deh, kurang paham Pak. Ya, mohon maaf saya kurang ngerti, tanya aja ke orangnya langsung. Saya sih kurang ngerti, setiap orang punya masalah masing-masing. Iya, masalah kucing sendiri aja juga berat. Ngapain kok nyampurin urusan orang lain? Nah, gampang. Anda bisa memberikan jawaban seperti itu. Ketika Anda memberikan jawaban seperti itu, maka kamu tipikal cari aman lah. Kamu itu tipikal orang yang nggak berani nerjang resiko. Iya, terserah Pak, setiap orang masing-masing. Nah, gitu. Bisa kan? Kenapa Anda harus jadi kepo? Kenapa Anda hari-hari ini mengorek-ngorek masalah orang gitu? Kan namanya gosip itu kan makin gosok makin sip. Ya kan? 7. Rencana karir jangka panjang di luar perusahaan. Nah ini sangat berdampak fatal. Ketika Anda punya planning, gara-gara Anda suka sharing itu tadi, akhirnya Anda tidak dipercaya. Dampaknya semua Anda mau pindah ke perusahaan lain, memulai bisnis sendiri, dia memberitahu, oh ini mantan orang kantor sini itu dulu. Iya, itu bikin masalah aja di kantor tuh. Saya aja sering dicurhati masalah dia. Nah, jadi menghambat karir Anda kan ketika Anda hari ini mau membangun suatu portofolio yang baik di depan perusahaan yang baru, cuman gara-gara Anda itu suka nggak bisa jaga mulut kalian, dan hari ini gara-gara kalian itu suka kepo atau kalian suka curhat kepada siapapun, dampaknya kepada karir jangka panjang di luar perusahaan. Dan Anda itu bikin masalah mungkin di tempat ibadah Anda, jadi masalah nanti di pekerjaan, nanti jadi masalah lagi di sini. Itu semua tahu reputasi Anda. Nah itu kan yang jadi masalah. Dan yang terakhir 8, keluhan tentang beban kerja atau kondisi kerja. Keluhan tentang beban kerja ini bisa menciptakan suasana negatif di kantor dan mempengaruhi moral tim. Akibat terburuk adalah keluhan tentang beban kerja, kondisi kerja bisa menciptakan suasana negatif di kantor, dan Anda juga bisa menyebabkan Anda membuat masalah dan orang tidak bisa beradaptasi.
Jadi contoh mungkin orang mulai mengurangi tanggung jawab, Anda tidak lagi dipercaya dengan tugas-tugas penting. Karena you cannot keep the secret. Anda nggak bisa menjaga rahasia. Anda sendiri ember gitu loh mulutnya ya kan. Tahu ember ya, jadi pokoknya semua loss gitu loh kalau sama Anda. Nggak bisa jaga rahasia sama sekali. Rekan kerja mungkin merasa Anda tidak mendukung tim dan mulai menjauh. Oleh sebab itu, sahabat FC30, ini dari pengalaman pribadi saya juga. Saya tadi memberikan tips-tips itu, saya dulu juga pernah sih keceplos ngomong satu, dan akhirnya dampaknya itu jadi tidak baik. Dan mulai saat itu saya mulai merenung, saya mulai kontrol diri, mulai kendalikan diri. Nggak semua masalah itu perlu di-sharingkan. Kalau Anda mau jadi orang yang hebat, niscaya Anda harus bisa punya kesadaran untuk berbagi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Demikian sahabat SP30, apa yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.